Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum salaman atau berjabat tangan setelah sholat? Dan ini yang sering ya mungkin terjadi di tengah masyarakat kita. Apa hukumnya? Nah, hal ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Maka di antara jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah salaman yang dilakukan rutin setelah sholat tidak dijumpai dalil yang memerintahkannya. Tidak ada asal dari as-sunnah maupun praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sesuatu perkara yang tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau termasuk praktek di kalangan para sahabat. Sehingga ketika seseorang bersalaman ya dan dilakukan setelah selesai sholat, dia menganggap atau tidak dengan anggapan ini bukan bagian dari anjuran yang dilakukan selesai sholat, maka beliau mengatakan tidak mengapa. Jadi sekiranya ada orang bersalaman selesai sholat dan dia tidak meyakini bahwa ini adalah bagian dari anjuran selesai sholat, maka dihukumi tidak mengapa. Tapi sebaliknya, jika bersalaman secara rutin setelah sholat itu kok dianggap bagian dari urutan rangkaian dalam sholat, maka ini yang tidak ada perintahnya. Untuk itu lebih baik ditinggal karena memang tidak ada perintah di dalam syariat Islam ini. Nah, itu kurang lebih yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kemudian mari kita cermati bagaimana pendapat Syekh bin Baz ya, ketika beliau juga ditanya tentang apa hukum bersalaman selesai sholat. Dia menyampaikan bahwa hukum asal salaman atau berjabat tangan ini tentu diajarkan atau dianjurkan secara umum. Ya, setiap kali kita ketemu maka kita dianjurkan untuk bersalaman berjabat tangan secara umum seperti itu. Termasuk nanti Bapak Ibu misalnya kita masuk masjid kemudian bertemu dengan saudara muslim yang lain, ini juga masuk dalam kategori perintah untuk saling berjabat tangan tadi. Misalnya sama-sama baru masuk masjid, baru selesai wudu masuk masjid, justru karena secara umum ada ketentuan bertemu maka dianjurkan berjabat tangan. Termasuk nanti misalnya karena waktu ketemu belum sempat jabat tangan, pas misalnya mau menyusun shaf atau barisan, karena tadinya waktu masuk belum berjabat tangan, kemudian saling berjabat tangan, ini juga dibolehkan karena ketentuannya tadi adalah ketika bertemu. Adapun bahkan nanti dianjurkan jika waktu masuk masjid belum bersalaman, maka tetap ada anjuran nanti setelah sholat, setelah zikir, waktu bubar dari pelaksanaan sholat dan zikir itulah kemudian bersalaman, karena mengamalkan kebiasaan atau perintah atau anjuran untuk bersalaman ketika bertemu dengan saudara muslim. Hanya saja jemaah yang dirahmati Allah, salaman yang dilakukan persis setelah sholat, ya, wabil khusus setelah salam yang kedua, kemudian salaman, salam ke kiri, salam ke kanan, nah, kadang-kadang sampai muter, ya kan?
Kadang setelah kanan kiri sudah, yang agak jauh disalami, kadang nengok ke belakang, nyalami yang di belakang. Nah, ini yang tidak ditemukan perintah atau tidak ditemukan dasar perintahnya tadi. Untuk itu, menurut Syekh bin Baz, bersalaman setelah sholat yang ini tadi dilakukan persis setelah salam kemudian bersaling bersalam-salaman, ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tentu hukum makruh itu lebih baik ditinggalkan. Ya. Kenapa dihukumi makruh? Karena ada amalan yang lebih afdol setelah salam dalam salat adalah melakukan zikir. Ini saja kalau kita lakukan, kita butuh fokus, butuh konsentrasi, dan tentu insya Allah ada pahala besar ketika kita berzikir setelah sholat. Untuk itu amalan yang paling utama atau yang lebih utama kita lakukan setelah sholat itu adalah berzikir, ya, dengan zikir setelah sholat itu. Nah, sekali lagi, ya, bersalaman setelah sholat hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan.